Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan semangat selalu ya. Hari ini kita akan belajar sholat sunnah rawatib. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Misalnya sebelum sholat duhur, sebelum sholat subuh, atau setelah sholat maghrib. Nanti kita bahas ya. Sholat sunnah rawatib itu ada dua. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Sholat sunnah rawatib qobliyah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalian ingat-ingat kata qobliyah itu ya. Qob itu berasal dari kata qobla yang artinya sebelum. Berarti dikerjakan sebelum sholat fardu. Nah, kalau sholat sunnah rawatib ba'diyah yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi itu berasal dari kata ba'da ya. Ba'da itu setelah. Berarti dikerjakannya setelah sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib yang 5 waktu itu ya. Keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, lebih baik daripada dunia seisinya. Wow, sholat apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, Raq'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, dunia itu isinya apa sih nak? Banyak banget ya. Ada mobil, ada emas, ada gedung, ada semuanya makanan. Nah, kalau kita sholat sunnah sebelum fajar ini atau sebelum subuh ini, kita bisa seperti mendapatkan dunia seisinya loh. Keren kan? Bahkan lebih baik. Yang kedua, sarana mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita semakin banyak melakukan kebaikan, Allah semakin cinta. Seperti melakukan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, Allah akan menaburkan kebaikan di atas kepala seorang hamba selama ia dalam sholat. Bisa dibuka hadisnya ya di halaman 48 buku kalian. Jadi ketika seseorang itu sedang sholat sunnah, maka Allah akan memberikan kebaikan, menaburkan kebaikan di atas kepala kita. Tapi tidak kelihatan ya, hanya Allah yang bisa melihat. Yang keempat adalah sholat sunnah akan menutupi kekurangan sholat fardu atau sholat wajib. Nah, nanti amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Nah, nanti Allah melihat apakah sholat kita sudah sempurna atau belum, sholat wajibnya. Kalau belum, nanti sholat sunnahnya ini dipakai untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita. Gitu. Lalu, kapan sih waktu pelaksanaan sholat rawatib itu? Sholat rawatib itu dikerjakan kalau sudah masuk waktu sholat fardu ya, atau kalau sudah adzan. Jadi misalnya kalau sudah adzan zuhur, itu kalian bisa langsung habis wudhu sholat sunnah sambil menunggu iqomah, itu bisa. Bilangan sholat sunnah rawatib, nah itu dilaksanakan 5 kali ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Terus 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakan sholat dalam harinya 12 rakaat, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Yaitu, maksudnya apa 12 rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, demikian ya solih-solihah materi kita hari ini tentang sholat sunnah rawatib. Karena sudah tahu, sekarang kalian bisa melakukannya sebelum sholat fardu. Manfaatnya ternyata banyak sekali ya. Selain untuk menutupi kekurangan kita, kalau kita istiqomah setiap hari, setiap mau sholat, Allah akan membangunkan kita sebuah rumah di surga. Keren ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Silakan setelah ini kalian mengerjakan latihan di LK, lembar kerja kalian masing-masing ya. Dan juga bisa membaca buku paket lagi supaya lebih bisa memahami penjelasan Usnika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.